Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Kita sekarang sudah sampai pada Matius pasal yang ke-21, bagian yang terakhir. Yang hari ini akan saya baca dari ayat 42 sampai ayat yang ke-46. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Berbahagia kita sekalian yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh kembali bertemu untuk belajar firman-Mu. Kami berdoa dengan selalu belajar kebenaran-kebenaran ini, kami semakin mengerti apa yang Kau kehendaki, bagaimana kami hidup sebagai umat-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menuntun dan menyertai kami, sehingga sungguh apa yang kami pelajari benar-benar daripada Tuhan, dan menuntun kami benar-benar pada kehendak-Mu, dan kami dijauhkan dari segala kesesatan. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, untuk boleh membahas firman Tuhan ini, dan kiranya lebih banyak daripada yang dikatakan manusia. Ya Roh Kudus, Engkaulah yang bekerja di dalam hati semua saudara-saudara yang mendengarkan dan membaca firman Tuhan hari ini, dan kiranya Engkau yang akan menuntun kami semua di jalan yang benar. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bagian yang terakhir ini sebetulnya adalah bagian yang menjadi satu dengan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang kita bahas minggu lalu, ayat 33 sampai 46 itu ya. Nah, hari ini kita akan fokus pada ayat yang 42 ya. Dan nanti ada sambungannya di ayat 44 itu yang ada dalam kurung ya. Nah, saya mau memberitahukan dulu, yang dalam kurung itu artinya dalam beberapa naskah itu tidak ada ya. Nah, tapi dalam beberapa naskah yang lain ada, dan karena itu LAI memasukkannya di dalam kurung ya. Kita akan perhatikan hari ini tentang batu penjuru. Nah, saudara-saudara, dari perumpamaan tentang penggarap kebun anggur itu, pada bagian akhir Tuhan Yesus menanyakan pada orang-orang Farisi, imam-imam, penjaga-penjaga bait Allah yang datang di situ itu, dia bertanya, apa yang akan diperbuat oleh Tuhan itu kalau dia datang dan dia mendapati penggarap-penggarap itu sudah membunuh anaknya? Nah, mereka mengatakan Tuhan itu pasti akan menghukum mereka, membunuh mereka, dan akan memberikannya penggarap-penggarap lain yang akan menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara, setelah jawaban itulah Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Saudara-saudara, yang dikutip oleh Tuhan Yesus itu adalah Mazmur nomor 118 ayat 22 dan 23 ya, yang merupakan bagian yang sama dengan Mazmur yang dikutip oleh orang-orang yang menyanyikan pujian pada Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, diberkatilah kiranya dia yang datang dalam nama Tuhan.
Nah, itu yang di dalam ketika dia masuk kota Yerusalem itu ya. Itu di ayat yang ke-26, Saudara-saudara. Bagian dikutip oleh Tuhan di sini adalah ayat 22 dan 23. Ini adalah mazmur tentang keselamatan. Nah, saudara-saudara sekalian, cerita tentang batu penjuru ini adalah suatu yang sangat umum di kalangan orang Israel. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang batu itu, ya. Batu penjuru adalah batu yang diletakkan atau dipakai oleh seorang tukang bangunan untuk menentukan dari titik mana bangunan itu diukur. Dari seluruh bangunan itu akan diukur dari titik itu, ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita membangun sebuah rumah, maka kita biasanya mendesain rumah itu dengan ukuran-ukuran berdasarkan dari biasanya sertifikat tanah. Tetapi saudara-saudara, biasanya di lapangan itu berbeda dengan yang ada di sertifikat. Ada perbedaan ya, barangkali kecil antara 10 sampai 15 cm atau bisa besar, itu bisa kadang sampai setengah meter gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, biasanya seorang perancang atau arsitek itu setelah mendesain, kemudian dia datang ke bangunan, ke lokasi, mengadakan pengukuran, maka dia akan biasanya menentukan titik dimulainya pengukuran itu dari mana, begitu ya. Lalu dari situlah disiku dan kemudian ke arah sumbu yang satu dan sumbu yang lain itu semua diambil dari situ mulainya. Nah, itu dia penjuru itu ya. Karena nanti biasanya yang di pinggir-pinggir itu akan ada adjustment gitu, ada penyesuaian karena ukurannya itu tidak persis sama. Tetapi biasanya diambil satu titik yang akan menjadi pusat pengukuran, begitu ya. Yang ujung-ujung itu langsung disesuaikan gitu ya. Yang penting dari titik itu semua ukuran benar. Nah, begitu. Nah, di tempat itu pada zaman dulu rupanya orang meletakkan sebuah batu ya. Katanya menurut yang saya baca itu batu itu dibentuk sedemikian rupa, bayangan saya adalah dibuat siku-sikunya, dibuat sudut yang bagus, lalu diletakkan di situ, ya. Dan kemudian semua ukuran dan semua sudut ditarik dari batu yang satu itu. Nah, itulah batu penjuru. Nah, saudara-saudara sekalian, orang Israel mengenal akan adanya batu penjuru ini dalam bangunan mereka. Karena mereka ketika di tanah Mesir, mereka adalah orang-orang yang membangun piramid, membangun istana-istana, membangun rumah-rumah bagi orang Mesir. Mereka mengerti batu penjuru itu. Di dalam keyakinan agama juga mengenal akan batu penjuru ini sebagai apa yang ditentukan oleh Allah menjadi penentu bagi segala rencana Allah, ya. Allah adalah arsitek dan batu penjuru. Nah, Israel sendiri menganggap dirinya adalah batu penjuru yang dari Tuhan, begitu ya. Mereka adalah bangsa yang ditentukan Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk memulai segala rencana Allah. Nah, sayangnya saudara-saudara, mereka tidak meneruskan rencana itu untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia. Tapi mereka begitu menghargai dirinya sendiri dan menganggap keselamatan Tuhan hanya dari mereka. Nah, kita membaca adanya batu penjuru ini dalam kitab Mazmur tadi ya. Tetapi sungguhnya kemudian kita membaca lagi dalam cerita tentang Daniel ya. Di dalam Daniel pasal 2 ketika dia menafsirkan mimpi raja itu, dia melihat sebuah patung yang besar yang dari kepala dari emas, badannya dari tembaga, perak dan macam-macam itu. Nah, tapi katanya kemudian patung itu roboh ketika ada satu batu yang lepas ya, seperti dibuang lepas dari kakinya, dan kemudian seluruh patung itu roboh dan batu ini menjadi gunung yang besar mengatasi seluruh bumi. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam tafsirannya Daniel mengatakan itu kepala dari emas, badan dari tembaga, dan semuanya adalah gambaran kerajaan bangsa-bangsa ya. Tetapi nanti ada satu batu yang lepas bukan oleh kuasa manusia tetapi dari kuasa Allah
yang akan membuat semua itu roboh, dan batu ini yang kemudian menjadi cikal bakal dari sebuah gunung, yaitu kerajaan yang abadi. Nah, pada bagian yang kita baca ini, Tuhan Yesus kemudian menceritakan tentang batu penjuru itu ya, di dalam kisah tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang membunuh anak pemilik kebun anggur itu. Anak itu sebelum dibunuh, katanya dibuang keluar dari kebun itu dan kemudian dibunuh di sana. Demikian juga dengan batu penjuru itu ya. Dikatakan Tuhan Yesus, batu yang dibuang oleh tukang bangunan akan menjadi batu penjuru, dan itu akan terjadi dari pihak Tuhan dan menjadi sesuatu keajaiban bagi kita semua, sesuai dengan Mazmur nomor 118 itu. Nah, saudara-saudara sekalian, dari sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa anak itu adalah dirinya sendiri. Ya, batu penjuru itu adalah dirinya sendiri. Dan yang membuang itu adalah penggarap-penggarap yang adalah orang-orang Israel itu, yang membunuh dia dan yang menyalibkan dia. Nah, saudara-saudara, Yesus sebagai batu penjuru ini kemudian menjadi berita yang terus disampaikan oleh gereja. Ya, kita membacanya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-10 ya. Saya bacakan ayat ke-10 sampai ke-12, ayat yang sangat kita kenal itu ya. Ini dikatakan oleh Petrus ya. Waktu itu dia menyembuhkan orang lumpuh yang sejak lahir itu, dan kemudian orang Farisi menanyai dia dan Yohanes, dengan kuasa siapa dia melakukan mujizat itu. Dia menjawab begini, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Lalu katanya, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, saudara-saudara, Petrus dengan jelas mengatakan Yesus itulah batu penjuru ya, yang menjadi keselamatan dari Allah. Itu kemudian juga disampaikan saudara-saudara oleh Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 dan 20. Kepada jemaat di Efesus dia berkata begini, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru ya. Dan kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan pada waktu itu, yang diaspora, Petrus itu mengutip dari Yesaya pasal 8 ayat 14-15 itu berkata begini, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi secara konsisten kemudian kita mengerti Yesus Kristus itulah yang dimaksud dengan batu penjuru. Dan itu dimulai dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus sendiri ya. Nah, saudara-saudara, karena itu pada hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekali lagi menaruh harap kita kepada sang batu penjuru itu. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sesungguhnya apa yang dialami Kristus di kayu salib itu, kematiannya, kebangkitannya, dia naik ke surga, dan nanti dia akan datang kembali, itu semua dengan maksud untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dia datang sebagai batu penjuru. Di dalam dialah kita semua mempunyai arah ya, mempunyai tujuan,
mempunyai tuntunan di dalam hidup ini. Di dalam Dialah kita ini beroleh pertolongan Allah dan penyertaan Allah sampai kita semua disatukan dalam hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, ada satu bagian yang tidak ditulis pada semua naskah yang dicantumkan juga di dalam Alkitab kita dalam bahasa Indonesia, ya. Saya ingin membacanya untuk saudara-saudara di ayat 44 itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Saudara-saudara sekalian, ini satu sisi menunjukkan betapa batu itu kuat, tak terkalahkan, ya. Siapapun yang melawannya, dia akan dikalahkan. Tetapi sisi yang lain bagi saya, ini menunjukkan betapa kesombongan manusia, kegagahan manusia ketika bertemu dengan Yesus. Dia akan dihancurkan, dia akan diremukkan. Apakah artinya dia akan binasa? Tidak, saudara-saudara. Tetapi Tuhan itu mencintai orang yang remuk hatinya, yang hancur hatinya. Tuhan mengasihi orang-orang yang datang kepadanya, dan dia akan menyelamatkannya. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita. Kegagahan kita, kekuatan kita tidak akan menolong kita. Tapi datanglah kepada Yesus Kristus dengan remuk hati, dengan rendah hati. Dia akan menjadi juru selamatmu. Engkau akan dihancurkannya, diremukkannya, tapi akan dijadikannya baru kembali, menjadi ciptaan baru yang akan dituntunnya sampai ke surga mulia. Terpujilah nama Tuhan. Lalu pada bagian yang terakhir dari ayat 20, pasal 21 itu kita menemukan bahwa imam-imam kepala, orang-orang Farisi yang mendengar perumpamaan-perumpamaan ini sesungguhnya tahu persis bahwa mereka lah yang dimaksud itu. Mereka lah yang dimaksud sebagai penggarap-penggarap yang membunuh anak itu. Mereka lah yang dimaksud dengan tukang bangunan yang membuang batu itu. Tetapi saudara-saudara, mereka tidak menjadi sadar, tapi mereka semakin berusaha untuk membunuh Yesus. Ini menjadi peringatan bagi kita juga, saudara-saudara. Mari kita ketika bertemu dengan firman Tuhan, mendengar teguran Tuhan, kita melembutkan hati kita. Supaya kita jangan karena kepentingan kita sendiri, karena rasa benar sendiri itu, kita justru menolak Tuhan dan mendatangkan kebinasaan. Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih untuk PA yang boleh kami lewati hari ini, Tuhan. Tuntunlah kami untuk berjalan dalam nasihat firman-Mu, dan pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu nanti sore, saudara-saudara. Kita berdiskusi di dalam Zoom jam 6 nanti di Zoom GKA Immanuel Malang. Tuhan Yesus memberkati.